Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai penyusunan data dan penyajian data. Disimak baik-baik ya. Penyusunan data menggunakan tabel. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi tunggal. Bisa dibaca contoh soalnya. Di situ diketahui data-datanya 60, 60, 60, 70, 70, 70, 80, 80, dan seterusnya. Bagaimana untuk menyusun ke dalam bentuk tabel? Nah, di situ bisa dilihat nilai yang terkecil adalah 60 dan nilai yang terbesar adalah 100. Maka kita susun dulu nilainya dari 60, 70, 80, 90, dan 100. Lalu kita cari frekuensi pada setiap nilai. Pertama yang 60. Kita cari 60 itu ada berapa? Di situ ada 1, 2, 3. Kita tulis turusnya dulu. 1, 2, 3. Nah, frekuensinya atau jumlah turusnya itu ada 3. Begitu pula dengan yang nilai 70. Hitung nilai yang 70-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk turusnya, kalau sudah mencapai 5, kita coret, lalu kita tulis lagi 1. Jadi, saat turusnya itu mencapai 5 dan dicoret itu untuk memudahkan kita dalam menghitung frekuensinya nanti. Nah, setelah itu kan jumlah turusnya ada 6, berarti frekuensinya juga 6. Begitu pula seterusnya, sampai jumlahnya sama dengan jumlah data yang acak itu. Selanjutnya yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, di sini kita tidak bisa seperti tabel distribusi frekuensi tunggal. Karena pada tabel distribusi frekuensi kelompok terdapat tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan terlebih dahulu. Bisa kalian baca ya. Penyusunan tabel distribusi frekuensi kelompok. Yang pertama tadi jangkauan atau range. Range itu selisih antara data terbesar dengan data terkecil atau nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Lalu banyaknya kelas menggunakan rumus Sturges. K atau kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Yang ketiga panjang interval. I sama dengan jangkauan dibagi kelas. Kemudian untuk menentukan kelas interval, kelas pertama harus dicari data terkecil atau nilai minimal sebagai data kelas bawah, sampai sepanjang interval kelas sebagai data kelas atas. Terakhir, menghitung frekuensi untuk masing-masing interval kelas ditentukan dengan menggunakan sistem turus seperti yang data tunggal yang tadi. Contoh pertama, di situ ada sebuah data. Buatlah menjadi data kelompok. Nah, yang pertama, tadi kan kita mencari jangkauannya dulu atau range, yaitu nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Di sini dilihat dari contoh ini, angka-angka ini, nilai minimalnya berapa? Yang paling kecil itu berapa? Yang paling kecil itu kan 18, yang paling besar 37. Nah, jangkauannya berarti 37 dikurangi 18 sama dengan 19. Kemudian menghitung banyaknya kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. N itu jumlah semua datanya. Di sini semua datanya ada 25. Terus 1 ditambah 3,3 log 25. Log 25 itu kalian cari pakai kalkulator. Log 25 dikali 3,3 lalu hasilnya ditambah 1. Dan hasilnya adalah 5,61, kita bulatkan ke atas menjadi 6. Lalu kita cari intervalnya, yaitu jangkauan dibagi dengan kelas. Jangkauannya tadi 19 dan kelasnya itu 6. 19 dibagi 6 sama dengan 3,17. Kita bulatkan ke atas juga jadi 4. Untuk menyusun datanya, kita lihat dulu nilai minimal atau nilai terkecil. Nilai terkecilnya kan tadi 18. Kalau misalkan intervalnya 4, kita pakai 18 dikurangi 1 dulu, 17. Biar pas datanya. Nah, pakai yang 17 aja. 17 intervalnya tuh 4. Nah, 17 interval 4 sampai ke batas atasnya kita hitung. 17-nya dihitung. 17, 18, 19, 20. Nah, makanya di situ nilainya 17 sampai 20. Karena 17 intervalnya 4,
Lalu sampai batas atasnya itu 20, 17, 18, 19, 20. Nah, itu disebutnya interval. Interval itu batas antara batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya 17, batas atasnya 20. Jadi paham ya? Terus habis 20, 21. Nah, dari 21 intervalnya 4, 21, 22, 23, 24. Berarti sampai 24. 21 sampai 24 kelas yang kedua. Nah, untuk kelas yang ketiga 25 sampai, kita hitung lagi sampai 4. 25, 26, 27, 28. Berarti kelas ketiga itu 28. Dan seterusnya sampai kelas ke-6. Karena di situ banyaknya kelas ada 6. Lalu kalian cari tuh, dari kelas pertama nilainya kan 17 sampai 20. Nilai 17 sampai 20 ada berapa? 17 sampai 20 itu kan berarti antara 17 sampai 20, 18, 20, 20. Ada 3 ya, 1, 2, 3. Turusnya tulis 3, frekuensinya 3. Lalu untuk kelas kedua, 21 sampai 24. Nilai dari 21 sampai 24 ada berapa? Berarti dari 21 ada 1, 2, 3, 4. 21, 22, 24, 24. Ada 4. Tulis turusnya 4 dan frekuensinya juga 4. Dan seterusnya seperti itu sampai kelas ke-6 atau kelas terakhir pada 37 sampai 40. Lalu kalian hitung frekuensinya. Dari 3 tambah 4 tambah 7 tambah 5 tambah 4 tambah 2 itu hasilnya berapa? Di situ kan hasilnya 25. Nah, 25 itu sama enggak sama N-nya? Kalau sama berarti kalian sudah benar. Dilihat juga banyak kelasnya. Banyak kelas itu yang mana? Yang 17 sampai 20, 21 sampai 24, 25 sampai 28, seterusnya sampai 37 sampai 40. Nah, di situ kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas kan. Nah, pada perhitungan kelas yang pakai log itu kan hasilnya juga 6. Nah, berarti kalian sudah betul. Pada contoh kedua, kalian bisa lihat sendiri, ini caranya sama seperti tadi. Bisa kalian analisa sendiri ya. Penyajian data menggunakan diagram. Yang pertama adalah diagram batang. Di sini ada jenis pekerjaan dan jumlah banyaknya. Kalian pasti di SMP sudah pernah dong membuat diagram batang. Di sini pertama pegawai negeri sipil. Jenis pekerjaan pegawai negeri sipil ada 12 orang. Maka batangnya sampai ke angka 12. Nah, untuk penyajian angkanya juga kalian jangan asal, tapi harus pada interval yang tetap. Kalau pada contoh di sini angkanya loncat 2 bilangan dari 0 ke 2 ke 4 ke 6 dan seterusnya. Lalu pada pekerjaan pegawai swasta banyaknya ada 6, maka batang pada pekerjaan pegawai swasta ada di angka 6. Begitu pula seterusnya sampai jenis pekerjaan yang lain-lain. Yang kedua, penyajian data menggunakan diagram garis. Nah, di sini ada bulan dan kurs rupiah. Pada bulan Januari, angkanya ada pada 9.800. Pada Februari, angkanya ada pada 9.900 dan seterusnya. Nah, di sini angkanya juga intervalnya loncat 2 dari 8.800, 9.000, 9.200 dan seterusnya. Lalu setelah semuanya sudah selesai, maka garisnya ditarik dari bulan Januari hingga bulan Desember. Selanjutnya penyajian data menggunakan diagram lingkaran. Ini sama seperti diagram batang, jenis pekerjaan dan banyaknya ya. Bisa kalian lihat di situ bentuknya adalah persen. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk cara penyajian data dengan diagram lingkaran, sebenarnya ada 2 cara. Ada yang dengan bentuk derajat dan persen. Di sini ada contohnya, bisa kalian baca. Nah, yang pertama, pada transportasi sepeda motor, semua siswanya ada 300, dan yang menggunakan transportasi sepeda motor ada 60. Apabila menggunakan derajat, 60 dibagi 300 atau 60 per 300 dikali 360 derajat.
Kenapa dikali 360 derajat? Karena satu lingkaran itu mempunyai nilai 360 derajat. Sama dengan 72 derajat. Ini bagaimana? 60 dikali 360 lalu dibagi 300. Hasilnya 72 derajat. Begitu pula dengan seterusnya. Apabila ingin menggunakan bentuk persen, berarti kalian harus dikali dengan 100%. Nah, 60 per 300 dikali 100%. 60 dikali 100 dibagi 300 sama dengan 20%. Begitu seterusnya hingga data yang terakhir. Kemudian, penyajian data menggunakan grafik. Yang pertama, histogram. Kalian bisa dilihat pada tabel ada interval kelas, frekuensi, dan titik tengah. Titik tengah di sini bisa kalian dapat dari penjumlahan antara batas atas dan batas bawah, yaitu 120 ditambah 128 dibagi 2 hasilnya 124. Dan untuk kelas berikutnya 129 ditambah 137 dibagi 2 sama dengan 133. Begitu pula seterusnya. Jadi yang batas atas interval dan batas bawah intervalnya ditambahin dibagi 2. Hasilnya menjadi titik tengah. Lalu setelah itu tuliskan titik tengah pada sumbu X. 124, 133, 142, 151, sampai 178. Pada sumbu Y-nya, itu kalian tulis frekuensinya 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Pada titik tengah 124, dia mempunyai frekuensi 3. Jadi kita batang histogramnya kasih garis pada angka 3 atau frekuensi 3. 133 pada frekuensi 5, 142 pada frekuensi 10, dan seterusnya. Nah, cukup seperti itu seperti diagram batang. Hanya bedanya di sini pakai titik tengah. Selanjutnya grafik poligon. Kita pakai data yang histogram tadi ya. Nah, di sini kan histogramnya sudah jadi. Jadi kita tinggal tarik garis dari interval yang paling bawah sampai interval yang paling atas. Di sini angka 115 itu dari 120 dikurangi 5. Nah, 187-nya dapat dari 182 ditambah 5. Jadi kalau batas bawah itu dikurang 5, batas atas ditambah 5. Ditarik garisnya. Udah jadi poligon. Lalu selanjutnya ada grafik ogif. Ada ogif positif, ada ogif negatif. Untuk titik tengah, tadi kita sudah belajar cara memperolehnya ya. Dan untuk batas bawah, di situ ada 119,5 itu dari 120 dikurangi 0,5. Nah, untuk kelas kedua 129 dikurangi 0,5 jadi 128,5. Untuk kelas ketiga 138 dikurangi 0,5 jadi 137,5 dan seterusnya. Lalu pada kolom frekuensi kumulatif di situ ada kurang dari dan lebih dari. Untuk yang frekuensi kumulatif kurang dari, kita tulis dulu awalnya 0. Nah, di situ nggak ada interval kelasnya ya, belum masuk ke yang 120 sampai 128. 0, lalu baru ditambah dengan frekuensinya. Yang kelas pertama itu 3. 0 tambah 3, 3. Lalu yang 3 ini ditambah frekuensi kelas kedua. 3 tambah 5, 8. 8 ini ditambah dengan frekuensi kelas ketiga, 10. 8 tambah 10, 18. Nah, 18 tambah 13, 31, 31 tambah 4, 35, 35 tambah 3, 38, 38 tambah 2 sama dengan 40. Jadi, hasil terakhir dari frekuensi kumulatif kurang dari itu 40 harus sama dengan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi kan juga 40. Nah, untuk yang frekuensi kumulatif lebih dari itu kebalikannya. Ditulis dulu 40 yang paling atas, dia juga belum masuk kelas interval yang 120 sampai 128 belum ya. Masih yang paling atas. Nah, dari 40 dikurangi kelas pertama 3. Jadi 37. 37 dikurangi 5, 32. 32 kurangi 10, 22. 22 kurangi 13, 9. 9 kurang 4, 5. 5 kurang 3, 2. 2 kurang 2, 0. Jadi hasil akhirnya harus 0. Kemudian gambarkan kurva ogif positif. Kalau ogif positif menggunakan frekuensi kumulatif dari. Jadi yang batas bawahnya 128,5 frekuensinya itu 3.
Lalu batas bawah 137,5 frekuensinya 8 dan seterusnya. Lalu dibuat titik-titik pada titik koordinatnya. Kemudian ditarik garis dari bawah hingga ke atas. Garisnya jadi naik ya, itu ogif positif. Kalau kurva ogif negatif berarti kebalikannya, yang dipakai frekuensi kumulatif yang lebih dari. Untuk batas bawah 128,5 berarti frekuensi kumulatifnya 37. Untuk batas bawah 137,5 frekuensi kumulatifnya 32. Yang 146,5 frekuensi kumulatifnya 22 dan seterusnya sampai yang 0 itu. Kemudian dikasih tanda titik koordinatnya dan ditarik garis dari atas sampai bawah, jadi menurun kalau kurva ogif negatif. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Kalau misalkan ada yang kurang atau tidak dimengerti, bisa langsung tanya ke Ibu aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.